sampai ayat 189. Salib. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم
وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Alhamdulillah Bapak Ibu-Ibu kurang sarangan parantos maoskeun surah Al-Baqarah dimulai dari ayat 183 atau 184. Kita coba artikan per kata bersama-sama. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kutiba telah diwajibkan. Alaikum atas kamu. As-siyamu berpuasa. Kama sebagaimana kutiba telah diwajibkan. Alalladzina atas orang-orang yang min qablikum sebelum kamu la'allakum agar kalian tattaqun bertakwa ayyaman beberapa hari ma'dudat yang tertentu faman maka barang siapa yang kana dia minkum di antara kalian maridon sakit atau ala safarin dalam perjalanan fa'iddatun maka wajib bagi dia min ayyamin dari pada hari-hari ukhra yang lain wa 'alal ladzina dan atas orang-orang yang yutiqunahu mereka berat menjalankannya. Fidyatun fidyah. Ta'amun memberi makan miskin seorang masakin atau miskin. Faman maka barang siapa yang tatawwa'a mengerjakan khairan lebih baik. Wa huwa maka dia khairun lebih baik. Lahu baginya. Wa antasumu kalian berpuasa khairun lebih baik lakum bagi kalian in jika kuntum kalian ta'lamun kalian mengetahui. Ini ayat selanjutnya silakan Bapak Ibu-ibu biasa dipelajari nanti masing-masing di Bumina. Alhamdulillahnya ini kita sudah masuki juz kedua pas berkenaan dengan masalah puasa gitu ya. Di 10 hari terakhir di bulan puasa pada tahun ini. Sedikit tafsir sudah diringkas berkenaan dengan ayat-ayat yang telah dibaca tadi.
Yang pertama di ayat 184, ya ayyuhalladzina amanu kutiba. Kenapa kutiba ini diartikan wajib, telah diwajibkan, padahal kutiba kan artinya dicatat, ya. Ternyata Bapak Ibu-ibu, di dalam ayat ini kutiba itu tidak hanya mencatat amalan jasmani kita, tapi juga yang terpenting adalah la'allakum tattaqun, dicatat atas ruhnya, hakikat daripada ibadah jasmani kita, yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Nah, ini pembeda antara puasa orang Islam dengan puasa ahli kitab adalah sahur, makan sahur. Maka ketika kita kesiangan di makan sahur, minimal kita minum air putih, ya. Baina farkun asyamul muslim, ya. Berbeda antara puasa orang muslim dengan orang-orang ahli kitab itu adalah di makan sahur. Maka di balik makan sahur itu ada keberkatan yang begitu besar. Memang bagi sebagian orang sahur itu berat, ya. Kadang ada yang tidak bisa makan sahur, tapi ternyata di balik makan sahur itu ada keberkatan yang besar, kata Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan tujuan daripada puasa adalah la'allakum tattaqun. Takwa itu kalau Ibnu Mas'ud mengatakan seperti hanya kita berjalan di semak belukar. Jangan sampai baju kita terkoyak oleh duri-duri yang ada di sekitar jalan tersebut. Atau bisa juga disebutkan sebagai perisai, wikoyah, ya, menjadikan Allah Subhanahu wa taala, ya, pelindung bagi kehidupan kita. Puasa juga diwajibkan atas umat terdahulu, menunjukkan bahwa puasa adalah instrumen universal untuk pembersihan jiwa yang diakui oleh semua agama besar. Semua agama-agama di dunia ini mewajibkan, Pak, bagi umatnya untuk berpuasa. Kalau umat Hindu itu ada berpuasa, kan? Umat Buddha ada yang berpuasa tidak boleh memakan makanan atau berasal dari hewan, ya. Hewan tidak boleh dimakan oleh mereka. Kristen pun sama. Ada sebelum Paskah itu mereka tidak boleh memakan makanan yang berdarah, ya, hewan seperti ayam dan lain sebagainya. Bahkan orang-orang yang memiliki kepercayaan orang tua dulu pun, animisme, dinamisme dan lain sebagainya pun, untuk mensucikan dirinya itu mewajibkan bagi para pengikutnya untuk berpuasa. Aya puasa mutih ininya anu sok tah anu marurang kali ayeuna moal uningal nya eta nu puasa mutih teh cenah nu paranti pelet teh nya sanes pelet hayamnya gitu nya. Tapi bagaimana puasa mutih itu juga sebetulnya sama, Pak, untuk membersihkan jiwa, menghalau daripada hal-hal yang diharamkan oleh Tuhan, gitu ya. Menurut kepercayaan beberapa pihak. Nah, kemudian di ayat 185 sampai 186, keringanan bagi siapa? Maridon. Keringanan bagi orang yang sakit, Allah Ta'ala tidak mewajibkan untuk berpuasa. Tapi yang paling bahaya adalah sanes marid, mutamaridon. Benten maridon sareng mutamaridon. Ari marid malera sakit, ari mutamaridon mah orang-orang yang berpura-pura sakit. Kagencet, pedah kagencet ku galon, ya masa alit gitunya ujung kuku. Aduh, dia sakit, cepat mau balik ge ulah puasa, ai sakit mah gitu. Makana teu puasa eta mah sanes maridon, mutamaridon namina, ya. Atau atanapi naon? Terkadang pertanyaan juga menjebak seseorang dalam satu fatwa, Pak. Contoh, ada yang naros ke hadrat Masih Maud, Huzur, saya ini sedang sakit mata, apakah saya boleh berpuasa? Kata Huzur, dari pertanyaannya saja sudah menyatakan kamu itu adalah sakit, ya. Nah, tapi dalam artian upami sakit soca kan terkedah ditaroskeunnya, daya hubunganana sareng masalah lambung urang, sareng masalah penahan lapar dan haus dan lain sebagainya, ibadah masih kena tiasa gitu ya. Nah, kemudian di dalam ayat ini juga disebutkan yutikunahu. Kenapa seakan-akan Al-Quran mengulang kata dua kali?
Padahal yutikunahu itu memuat 3 golongan tadi. Maridon, safarin, ya. Terus orang yang lemah. Ya. Yutikunahu memuat 3 golongan tadi. Atau Bapak Ibu-ibu, yutikunahu teh ari jasmanina mah kuat kekernya. Tapi letoy upami puasa teh mah sakit mah GERD gitunya. Aya nu kitu kan katingalina mah gagah. Pek teh abi mah teu kiat puasa teh naon bisi ngajongkeng nya naon pingsan sabulan gitu tanya. Eta teh kalebet kana yutikunahu. Kata Allah tidak apa-apa. Gitu ya. Mereka bisa mengganti puasa di hari yang lain atau lebih baik nih ada juga yang bertanya, Pak abi teh teu damang. Tapi teu damanganna teh pas waktu nuju Ramadan. Ya, nuju Ramadan dia teu damang. Maka dia akan mengkodok dan membayar fidyah. Itu lebih bagus. Karena di dalam Al-Quran neme disaurkan apa-apa? Lebih baik kamu mengerjakan puasa dan menunaikan juga fidyah juga. Fidyah dia bayar, puasa juga dia kodok. Itu lebih baik ganjarannya. Tapi upami memang memberatkan untuk berpuasa dengan fidyah pun tidak apa-apa. Gitu ya. Nah kemudian yutikunahu ge kalebet aya marurang kalih Pak. Nah Hadrat Muslim Maud radhiyallahu an menyatakan sebagian orang tua berpendapat bahwa memaksa anak-anak yang belum balik di bawah usia 15 untuk berpuasa, untuk menamatkan puasa akan mendatangkan apa? Kebahagiaan, akan mendatangkan ganjaran bagi orang tuanya. Kata Hadrat Muslim Maud, itu semua salah. Anak-anak yang di bawah usia balik, kemudian orang tuanya memaksakan untuk berpuasa, bukan akan mendatangkan kebahagiaan atau pahala dari Allah, tapi akan mendatangkan murka, karena mereka belum mendapatkan kewajiban untuk berpuasa. Bahkan, upami ayeuna 11 tahun, tos haid, anak-anak tidak boleh diwajibkan untuk berpuasa. Dalam arti proses bertahap sampai usia 18 tahun. Belajar. Ya, makanya huzur yang kelima itu kan yuswa kelas genep SD itu sehari dalam 1 bulan. Naik dari 12, 2 hari, terus dugi ke 18 teh full. Ya. Nah, sebaliknya kata huzur, yang lebih ditekankan kepada anak bukan masalah puasa, tapi kedahna masalah sholat. Terkadang saya melihat orang tua dengan bangganya, anak saya tahun ini puasanya teu aya nu batal. Padahal anakna teu wajib untuk berpuasa, masih kene di bawah 18 ya. Tapi ketika anaknya tidak sholat, mereka tidak mempengaruhi, tidak hirau gitu ya. Nah ini terbalik pada perintah Rasulullah upami murang kali 7 tahun dan tepan kedah dikumakeun Pak, dikeraskan ya, berbenten sareng perintah puasa. 187 berkenaan dengan barang siapa yang berdoa kepadaku falyastajibuli wal yu'minu bi, katakanlah aku adalah dekat, kata Allah taala. Komo di sasi Ramadan lebet kana 10 hari terakhir urang sadayana kedah seueur maos Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni, upami kanggo nyarira upami kanggo seueur Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Kemudian di 188 Bapak Ibu-ibu, Allah Ta'ala memberikan batasan dan etika berpuasa. Ayat ini memberikan kejelasan mengenai batas waktu larangan, sekaligus menegaskan bahwa Islam adalah agama yang selaras dengan fitrah manusia, bukan agama yang ekstrim. Jadi upami anu berpuasa biasa, boleh tah setelah malam hari bercampur dengan suami atau istrinya. Tapi benten sareng anu itikaf tidak boleh. Ya. Nah anu upami itikaf itu kan memutus hubungan dengan keduniaan untuk sementara waktu. Bahkan dikatakan iktikaf itu mengasingkan diri untuk memperoleh keridhaan Tuhan. Nah, ini luar biasa ya, karunia-karunia orang yang mendapatkan untuk beriktikaf di masjid. Fil masajid berarti di dalam masjid.
Di ayat 189, Bapak Ibu-Ibu disaurkan berkenaan dengan larangan memakan harta secara batil. Ya, sangat menarik bahwa setelah membahas puasa, Al-Quran langsung membahas kejujuran dalam mencari nafkah. Nah, inilah Bapak Ibu-Ibu dikatakan korelasi spiritual atau korelasi rohani sareng kehidupan kita menekankan bahwa jika seseorang bisa menahan diri dari makanan yang halal selama ibadah puasa, maka seharusnya ia jauh lebih mampu menahan diri dari mengambil harta yang haram gitunya di luar waktu berpuasa. Ramadan itu bulan ke-9. Ya, Ramadan itu kan bulan ke-9 di antara bulan-bulan Arab, di antara bulan-bulan Arab. Maka sisanya kalau selama 1 bulan saja kita mampu meninggalkan hal-hal yang halal demi Allah Ta'ala, maka 11 bulan yang sisa daripada Ramadan itu, kenapa tidak kita mampu untuk meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan secara tidak langsung Allah Ta'ala menyampaikan bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan ujian. Upami orang lulus di sasih ieu, maka insya Allah Ta'ala 11 bulan pun akan lulus, gitu ya. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu-Ibu kita bisa mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih ada waktu untuk terus beribadah kepada Allah Ta'ala, kurang lebih ada 9 hari atau 10 hari lagi. Saya mengingatkan bahwa sebagaimana sunnah Rasul, insya Allah Ta'ala Lailatul Qadar itu akan turun di malam-malam ganjil. Tadi malam ke-21, nanti kaping 23 puasa, terus 25, 27, 29 gitu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya orang-orang yang mendapatkan malam Lailatul Qadar, malam yang lebih baik daripada 1000 bulan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.